Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang atas kasih dan sayangnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas sehingga kita bisa melaksanakan sebagian tugas hidup kita, yakni tholabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umat pengikut ajaran agamanya. Kawan-kawan semua, untuk keberkahan kuliah kita pada pagi hari ini, saya mohon Ustadz Imam Abdul Aziz untuk memimpin doa. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai menimba ilmu dan di perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ustadz Imam Abdul Aziz. Kawan-kawan semua, pagi hari ini saya akan menjelaskan topik lanjutan dari kuliah pengantar studi Islam. Tempo lalu kita sudah bicara tentang agama, sekarang kita akan bicara tentang Islam. Izin saya share PowerPoint dulu. Oke, mohon fokus semuanya. Pada kuliah kali ini, saya tidak akan menjelaskan apa itu Islam, karena saya yakin kawan-kawan sudah paham apa definisi Islam, baik secara etimologi maupun terminologi, sebab saya yakin kawan-kawan sudah mengkaji di SMU atau ketika kawan-kawan di Aliyah. Kita langsung akan bicara tentang tipologi Islam. Saya mengutip tipologi Islam ini dari salah seorang cendekiawan terkemuka, Bernard Lewis, ketika beliau mengungkap tentang tipologi agama. Kata Bernard Lewis, agama itu ada 3 tipologi. 1 ada agama idealita, 2 ada agama konseptualita, yang ketiga ada agama aktualita atau agama realita. Saya minjem kata kunci beliau untuk mencoba mengurai jelaskan tentang tipologi Islam. Jadi tipologi Islam pun bisa dilihat berdasarkan kaca pandang Bernard Lewis ini. Maka tipologi Islam yang akan saya jelaskan nanti dalam perkuliahan ini ada 3. 1 ada Islam idealita, 2 ada Islam konseptualita, dan yang ketiga ada Islam realita. Ya. Pertama, Islam idealita adalah Islam yang ideal, Islam yang sempurna, Islam yang komprehensif. Sekali lagi, Islam idealita itu Islam yang ideal, Islam yang sempurna, dan Islam yang komprehensif. Saya kira di antara kita tidak ada perdebatan tentang 1, bahwa Islam itu ideal.
Tidak ada perdebatan bahwa Islam itu sempurna. Tidak ada perdebatan bahwa Islam itu komprehensif. Saya kira kawan-kawan juga sepakat, ya. Nah, kawan-kawan semua, oke, lokus Islam yang sempurna, Islam yang ideal, Islam yang komprehensif itu adanya di Turos. Apa Turos itu? Warisan klasik peradaban Islam. Lalu apa warisan klasik peradaban Islam itu? Ada dua. Satu Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Kalau kawan-kawan ingin tahu Islam yang ideal, Islam yang sempurna, Islam yang komprehensif, lihatlah itu adanya pada Al-Quran dan Hadis. Saya kira sepakat. Muhammad Pawas, Imam Abdul Aziz, Muhammad Rizki, saya yakin semua kelas MHU ini sepakat bahwa Al-Quran itu ideal, Al-Quran itu sempurna, Al-Quran itu komprehensif. Begitupun hadis itu ideal, sempurna, dan komprehensif. Ya. Yang kedua, kawan-kawan semua, Al-Quran dan hadis itu kita terima dalam bentuk teks, dalam bentuk mushaf. Jadi kita tidak menerima Al-Quran itu langsung dari Allah. Kita tidak menerima hadis itu langsung dari Rasulullah. Ya, sekali lagi, kita hari ini tidak menerima ayat Al-Quran langsung dari Allah dan tidak menerima hadis langsung dari Rasulullah. Dari mana kita bisa menerima Al-Quran dan hadis? Dari teks, dari mushaf Al-Quran, dan dari mushaf buku-buku hadis atau kitab-kitab hadis. Nah, berikutnya sifat kebenaran dari Islam idealita. Islam yang ada pada Al-Quran dan Islam yang ada pada hadis itu absolut. Absolut itu artinya mutlak. Jadi Muhammad Fauzi, kebenaran Al-Quran itu mutlak. Saya tanya nih, Imam Abdul Aziz, Imam, apakah bisa ayat Al-Quran itu dikurangi? Tidak, Pak. Tidak bisa. Muhammad Fawaz, kamu tidak suka Yasinan karena kamu bukan Nahdiyin. Apa bisa surat Yasin kamu sobek? Tidak, Pak. Tidak bisa. Tidak. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dikurang, tidak bisa ditambah. Kebenarannya mutlak, kebenarannya absolut karena Al-Quran itu kalamullah. Begitupun hadis Rasulullah, kebenarannya itu adalah mutlak. Sebab wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah itu bukan dibimbing oleh nafsu, tapi dibimbing oleh wahyu dari Allah. Maka Al-Quran dan Al-Hadis itu kebenarannya mutlak. Lalu apa posisi Al-Quran dan Hadis itu sebagai sumber hukum utama dalam Islam? Jadi kembali nih, mohon fokus. Tipologi Islam yang pertama itu ada yang disebut dengan Islam idealita. Islam idealita itu Islam yang ideal, Islam yang sempurna, Islam yang komprehensif. Di mana lokusnya, tempatnya? Tempatnya pada turos, yakni warisan klasik peradaban Islam, dalam hal ini Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis kita terima dalam bentuk teks, kita terima dalam bentuk mushaf. Kita tidak menerima Al-Quran langsung dari Allah, kita pun tidak menerima Al-Quran mohon maaf, langsung dari Rasulullah, tapi melalui teks. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sifat kebenaran Al-Quran itu adalah absolut. Sifat kebenaran Al-Quran itu adalah mutlak. Sekali lagi, posisinya adalah sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Oke, ini mohon dipahami ya. Muhammad Fawaz, Imam Abdul Aziz, juga Muhammad Fauzi. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, kawan-kawan semua,
Tipologi Islam yang kedua ini mohon dipahami. Ada yang disebut dengan Islam konseptualita. Saya balik dulu ke atas ke yang tadi. Sebelum bicara Islam konseptualita. Di sini kawan-kawan semua pahami. Kita menerima Al-Quran tidak langsung dari Allah. Kita menerima hadis tidak langsung dari Rasulullah. Maka kita menerima Quran dan hadis dari teks dan mushaf. Ketika kita ingin kawan-kawan semua mengetahui lebih dalam tentang isi kandungan Al-Quran dan hadis, itu kita hanya diberi kebebasan untuk menafsirkan. Jadi pahami sekali lagi. Karena kita menerima Al-Quran dalam bentuk teks, menerima hadis dalam bentuk mushaf, ketika kita ingin tahu lebih dalam isi kandungan Al-Quran, kita tidak bisa bertanya langsung pada Allah dan pada Rasulullah. Lalu apa yang kita lakukan? Kita hari ini hanya bisa melakukan menafsirkan teks atau menafsirkan mushaf hadis itu. Atas hal ini kita lanjut. Maka lahir Islam yang kedua, Islam konseptualita. Apa Islam konseptualita? Itu konsepsi, interpretasi, penafsiran atas teks Al-Quran dan hadis. Jadi pahami pengertiannya. Islam konseptualita itu adalah konsepsi, interpretasi atau penafsiran kita atas teks Al-Quran dan hadis. Itu namanya Islam konseptualita. Nah, sifat kebenaran Islam konseptualita itu relatif. Kenapa relatif? Sebab bisa jadi ya ketika Fitri, Fatimah, Miswar, kemudian Hana, Divya, Ihsan, Raksanjani menafsirkan Al-Quran, juga memahami makna hadis, itu di antara kita bisa berbeda-beda. Bisa jadi penafsiran menurut kalian benar, menurut saya kurang tepat. Maka kebenaran Islam konseptualita itu tidak absolut, tidak mutlak, tapi relatif. Bisa jadi benar menurut satu mazhab, salah atau kurang tepat menurut mazhab yang lain. Nah, pertanyaannya, di manakah letak Islam konseptualita itu? Itu bisa kita lihat pada dimensi-dimensi agama. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan dimensi-dimensi agama. Dimensi agama yang pertama bisa dilihat ada dimensi teologis atau dimensi ketuhanan. Ini saya salah ketik, kurang satu U, ketuhanan, dimensi teologis. Kawan-kawan semua, agama disebut agama kalau dia punya konsep tentang ketuhanan. Nih, mohon pahami. Ketika umat Islam ingin menafsirkan dimensi ketuhanan yang ada dalam teks Al-Quran dan hadis, itu berikutnya lahir apa yang disebut dengan ilmu tauhid. Jadi Hana, ilmu tauhid itu adalah konsepsi, interpretasi, atau penafsiran atas teks Al-Quran yang berbicara tentang siapa Allah itu. Ya, jadi pahami sekali lagi, ilmu tauhid itu adalah Islam konseptualita, yakni konsepsi, interpretasi, penafsiran atas teks Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang esensi, yakni hakikat, eksistensi, keberadaan, dan yang ketiga transfigurasi, bagaimana Allah memaujud dalam kehidupan kita. Dan itu melahirkan apa yang disebut dengan ilmu tauhid. Ya, jadi pahami, ilmu tauhid itu adalah Islam konseptualita. Nah, kawan-kawan, saya mau tanya. Pada saat orang menafsirkan tentang Allah, apakah itu akan lahir pemahaman yang sama atau akan muncul pemahaman yang beda-beda? Saya tanya nih ke Pipi. Pipi, mohon jawab, Pi. Pada saat dengerin, pada saat kita ingin mengetahui Allah dari Al-Quran dan hadis, apakah itu nanti Pi akan lahir pemahaman yang sama atau beda-beda?
Halo, Pi? Beda-beda, Pak. Beda-beda. Itu pasti kita akan melahirkan pemahaman yang beda-beda, ya. Nah, kawan-kawan semua, begini. Kita niatnya sama, ingin mencari siapa Allah itu. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad." Gitu. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalil tentang dimensi ketuhanan dalam Islam. Nah, ketika orang menafsirkan Al-Ikhlas tentang siapa Allah itu, nanti akan lahir tafsir yang berbeda-beda. Meskipun Tuhannya kita sama, yakni Allah. Nah, berikutnya pada saat berbicara esensi, eksistensi, dan transfigurasi Allah, yang itu diwadahi dalam salah satu ilmu, yakni ilmu tauhid, itu juga akan berbeda-beda. Oke, misalnya ketika bicara tauhid, kita bicara tentang konsepsi tauhid dari Quran surah An-Nas misalnya, Qul a'udzu birabbin nas. Nanti lahir tauhid rububiyah. Malikin nas, lahir tauhid mulkiyah. Ilahin nas, lahir tauhid uluhiyah. Kemudian ada tauhid asma was sifat misalnya. Nah, ketika berbicara tentang tauhid atau kita persempit bicara tentang Allah, umat Islam itu ketika mengkonsepsi Allah beda-beda. Karena itu menandai ilmu tauhid lahir ilmu yang lain yang disebut dengan ilmu kalam. Nanti kalian akan belajar ilmu kalam. Apa ilmu kalam itu? Wildan, jangan ngantuk. Ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam itu adalah ilmu perdebatan. Ilmu kalam itu ilmu bacot kira-kira. Ilmu kalam itu ilmu diskusi, diskursus para ulama ketika mereka berbeda pendapat tentang esensi, eksistensi, dan transfigurasi Allah, berbeda pendapat tentang posisi manusia di hadapan Allah, berbeda pendapat tentang siapa Nabi Muhammad SAW itu dalam banyak aspeknya. Maka di ilmu kalam lahir aliran-aliran. Ada yang disebut dengan Jabariyah, ada yang disebut dengan Qadariyah, ada yang disebut dengan Maturidiyah, ada yang disebut dengan Asy'ariyah, berikutnya ada Mu'tazilah, ujung-ujungnya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Syiah dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan begini, nih kawan-kawan mau dipahami ya. Jadi ketika menafsirkan tentang siapa Allah itu muncul penafsiran yang berbeda-beda. Maka Islam konseptualita itu sekali lagi sifat kebenarannya relatif hingga bisa benar menurut Jabariyah, salah menurut Qadariyah, benar menurut Mu'tazilah, salah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi konteksnya sama. Mereka ingin menafsirkan tentang dimensi ketuhanan yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kenapa kita semua menafsir Al-Quran dan Sunnah? Karena kita tidak bertemu dengan Allah. Al-Quran kita terima dari Allah langsung pada kita. Hadis tidak kita lihat atau terima langsung dari Rasulullah pada kita. Jadi kita hanya bisanya menafsir. Satu. Oke, mohon fokus. Berikutnya, Halisa Bagja. Yang kedua. Nih, yang kedua. Dimensi agama yang kedua, sebagai lokus atau tempat Islam konseptualita itu, ada dimensi ritual. Tempo lalu saya sampaikan, agama disebut agama ketika dia memiliki konsepsi tentang bagaimana umatnya melakukan upacara ritual, umatnya melakukan peribadahan, umatnya melakukan proses penyembahan kepada Allah. Nah, berikutnya, tafsiran atas dimensi ritual yang ada dalam Quran dan hadis itu nanti lahir apa yang disebut dengan fikih. Metodologinya adalah usul fikih. Jadi Adit Sukma, kemudian siapa lagi ini? Paujidan, kemudian Muhammad Bastian, pahami. Fikih itu adalah Islam konseptualita, konsepsi, interpretasi dan penafsiran atas teks Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang dimensi ritual dalam Islam.
Oke, saya mau tanya nih, Pak Uji Danul Wildan. Pak Uji Dan Wildan, tolong dibuka mikrofonnya. Saya mau nanya, Pak Uji Dan. Pada saat umat Islam menafsirkan Al-Quran tentang tata cara ibadah, apakah itu akan melahirkan persamaan atau perbedaan? Perbedaan. Perbedaan, pasti. Persamaannya pasti ada, tetapi menyertai persamaan, maka muncul perbedaan. Oke, saya nanya lagi. Muhammad Ibadur Rahman. Ibad, mau tanya. Ketika umat Islam ingin tahu tata cara sholat Nabi, karena Nabi bersabda, "Shollu kama ro'aitumuni usolli," sholatlah kalian seperti sholat aku. Ketika umat Islam ingin menafsirkan tata cara sholat Nabi, apakah itu nanti akan lahir produk penafsiran yang sama atau beda-beda? Ibad? Sama, Pak. Ini dengerin, fokus pertanyaan saya, Ibad. Ketika Ibad ingin menafsirkan tata cara sholat Nabi, apakah nanti akan melahirkan penafsiran yang sama atau beda-beda? Oh, beda, Pak. Beda-beda. Coba Ya. Ibad jelaskan perbedaan umat Islam dalam sholat dalam aspek apa saja. Ibad? Halo? Oke, Ibad tidak ada suara. Nanya Muhammad Aldit. Aldit, buka Dit. Iya, Pak. Dit, apakah sholat umat Islam sama atau beda-beda, Dit? Sama, Pak. Hah? Sama. Sama. Ada perbedaan nggak, Dit? Kalau setahu saya sih, Pak, ada sih, Pak. Ada. Kayak Seperti apa perbedaannya, Dit? sholat subuh kan ada yang itu dulu nih, Pak. Oke. Alisa Bagsa. Alis, Lisa. Apakah tata cara ibadah, contoh sholat umat Islam hari ini sama atau beda-beda? Beda-beda, Pak. Beda-beda. Seperti apa perbedaannya, Halisa? Kalau sholat subuh ada yang kunut, ada yang enggak. Enggak Tahiyat terus? akhir, tangannya ada yang gerak-gerak, ada yang enggak. Tidak. Oke. Dalam tata cara ibadah umat Islam itu beda-beda. Gitu. Ada yang sama, tapi juga ada perbedaan-perbedaan. Misalnya pada saat niat, ya, ada yang niat itu diikrarkan. Niat itu pada saat sholat dengan redaksi usolli, dan ada yang tidak. Misalnya pada saat baca Fatihah imamnya basmalahnya ada yang kenceng, ada yang tidak. Pada saat baca surat ada yang baca basmalah, ada yang tidak. Misalnya doa iftitahnya juga macam-macam. Kemudian setelah itu subuh ada yang kunut dan ada yang tidak. Ini berbeda-beda sekali. Tetapi kawan-kawan, sejauh perbedaan itu berdasar pada dalil yang sahih, berlandaskan pada nas yang sahih, itu bisa kita praktekkan. Gitu. Nah, maka kawan-kawan semua, ketika umat Islam menafsirkan tentang bagaimana tata cara ibadah Rasulullah itu nanti akan melahirkan produk tafsir yang berbeda-beda. Maka tidak heran kalau di fikih itu sama seperti di ilmu kalam, lahir aliran-aliran. Di fikih disebutnya mazhab. Saya yakin kawan-kawan sudah tahu mazhab dalam fikih. Secara sistematisasi, mazhab dalam fikih itu ada dua. Ada madahibul kubro dan ada madahib yang sugro. Ada madhab yang besar, ada madhab yang kecil. Madhab yang besar itu dibagi dua, ada Syiah dan ada Sunni. Ya, ini Syiahnya yang dulu, ketika Syiahnya masih on the track. Tapi kalau yang Rafidhah hari ini agak bahaya menurut saya, itu jauh dari Islam. Nah, di Sunni, di Ahlus Sunnah ada 4 mazhab besar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali misalnya. Ada juga mazhab kecil seperti Imam Daud Zahiri misalnya. Jadi dalam fikih yang di dalamnya berisi konsepsi, interpretasi, dan penafsiran atas teks Al-Quran dan hadis dalam dimensi ritual, itu melahirkan mazhab yang berbeda-beda. Karena itu sifat kebenaran Islam konseptualitas itu adalah relatif. Bisa jadi benar menurut satu mazhab,
tidak tepat menurut mazhab yang lain. Oke, kawan-kawan semua, paham ya sampai di sini. Jadi kalau kalian nanti lihat ke masjid, tata cara ibadah orang lain berbeda dengan kalian, jangan kaget. Apalagi terjebak untuk merasa diri paling benar dan menyalahkan orang lain. Kenapa? Masing-masing punya sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan. 2, kita lanjut. Dimensi agama yang ketiga sebagai lokus Islam konseptualita adalah dimensi spiritual. Kawan-kawan semua, agama itu kan bicara tentang persoalan spiritual, ya. Nah, interpretasi atau konsepsi penafsiran atas dimensi spiritual dalam teks Al-Qur'an dan hadis itu melahirkan ilmu yang disebut dengan tasawuf. Saya yakin kawan-kawan tahu dan nanti akan belajar kawan-kawan ilmu tasawuf. Tasawuf itu adalah Islam konseptualita. Tasawuf itu adalah konsepsi, interpretasi, dan penafsiran umat Islam atas dimensi spiritualitas yang ada dalam Al-Quran. Misalnya ayat yang ditafsirkannya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, kelak pada saat di mahkamah ilahiyah, harta dan anak-anak kita tidak akan membawa kita terhormat di hadapan Allah. Siapa yang akan dihormati? Man atallaha biqalbin salim, yakni mereka yang datang menghadap kepada Allah membawa qalbun salimun. Kawan-kawan semua, jadi yang dikaji dalam dimensi spiritual yakni tasawuf adalah tentang bagaimana cara merawat hati supaya pada saat kita kembali kepada Allah hati kita dalam keadaan qalbun salim. Nah, kawan-kawan ini pahami. Topiknya sama, wilayah yang dikajinya adalah persoalan dimensi spiritual didasarkan pada teks ayat-ayat Al-Qur'an yang bicara tentang hati, hadis yang bicara tentang hati. Tetapi saya mau tanya nih, Muhammad Farhan. Pada saat umat Islam berbicara tentang bagaimana merawat hati, apakah resepnya sama atau beda-beda? Yang keras. Beda-beda. Imran Abdullah. Saya mau tanya Imran. Pada saat umat Islam mau merawat hati, apakah resep untuk merawat hati itu sama atau beda-beda? Beda-beda, Pak. Beda-beda. Satu lagi, Muhammad Faisal Wadidau. Oke. Pada saat mau merawat hati, apakah resep umat Islam sama atau beda-beda? Beda, Pak. Beda-beda. Karena itu menandai tasawuf muncul apa yang disebut dengan thariqah. Dalam bahasa kita disebut tarekat. Thariqah itu artinya jalan. Bahwa jalan untuk merawat hati supaya jadi qalbun salimun itu banyak. Sebagaimana jalan menuju Jakarta itu banyak, dari Bandung bisa menempuh jalan mana saja. Maka di tasawuf juga ada kawan-kawan semua ordo-ordo atau tarekat-tarekat yang berbeda-beda ketika mereka mengkonsepsi tentang bagaimana cara merawat hati. Hanya saja tarekat itu dibagi dua, satu ada yang mu'tabarah dan ada yang ghair mu'tabarah. Tarekat yang mu'tabarah, tarekat yang sanadnya nyambung pada Rasulullah. Sementara yang ghair mu'tabarah, yakni tarekat yang sanadnya tidak nyambung pada Rasulullah. Maka kalau kalian ingin bergabung di tarekat, masuklah di tarekat yang mu'tabarah. Supaya apa? Dzikir dan wirid yang diajarkannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kawan-kawan, dalam aliran tarekat tertentu bahwa atau aliran tarekat-tarekat, cara merawat hati itu macam-macam. Maka misalnya ada dzikir yang keras, ada dzikir yang pelan, tidak apa-apa. Saya yakin berbagai macam tata cara dzikir dan wirid dalam aliran tarekat itu memiliki dalil, memiliki argumentasi yang sharih yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi dimensi agama yang ketiga, dimensi spiritualitas,
produk ilmunya adalah tasawuf dan tarekat. Yang keempat, kita percepat. Dimensi agama yang keempat sebagai lokus tempat Islam konseptualita adalah dimensi sosial. Kawan-kawan semua, agama itu disebut agama kalau bisa mewadahi hajat hidup sosial pengikutnya. Pengikut umat beragama itu kan makhluk sosial, disebut sebagai zon politiken, makhluk yang membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Sebab kita itu tidak ada yang bisa berdiri dengan sendirinya, butuh orang lain. Saya mau tanya ini, siapa yang videonya tidak diaktifkan ini? Siapa? Saya nanya, Gita Nova Parselinda. Buka suaranya. Gita, kedengar suara saya, Gita? Halo? Jangan melamun, Gita. Git, halo? Iya, Pak. Gita, saya mau tanya. Jilbab yang kamu pakai itu hasil buatan kamu, bukan? Bukan. Dari mana, Git? Beli. Di mana belinya? Nggak tahu, Mama. Oke. Kemudian baju yang kamu pakai itu dapat bikin kamu, bukan? Kan, Pak. Dari mana? Beli. Siapa yang beli? Mama. Oke, kamu anak mama ya. Fitri, ada saya mau tanya Fitri. Fit, kedengar suara saya, Fit? Kedengar, Pak. Fitri, kursi yang kamu pakai duduk kuliah sekarang itu dapat kamu, bukan? Bukan. Bukan. Punya siapa itu? Punya Mama. Punya mama. Mama kursi itu beli atau bikin sendiri? Beli, Pak. Beli. Berapa harganya, Fit? Nggak tahu. Hanya mama yang tahu ya. Mansur, Ustadz Mansur Nenolio. Mansur, saya mau tanya, peci yang kamu pakai, Mansur, itu buatan kamu atau dari beli? Mansur? Nah, kedengar suaranya Haji Mansur? Mansur? Sare Pak, si Mansur Mas Sare. Enggak. Masih kelihatan. Saya yakin, saya tidak percaya peci yang dipakai oleh Mansur itu bikinan Mansur. Pasti dapat beli. Dari mana uangnya? Dari mama, kata Mansur. Kawan-kawan semua, jika kita jujur berdiri hari ini, bahwa yang menempel pada badan kita itu tidak ada yang orsinil karya kita. Itu buatan orang lain. Kita itu membutuhkan orang lain. Nah, agama disebut agama ketika punya konsep tentang bagaimana mengatur pola hubungan sosial dengan yang lain. Dalam perspektif sementara saya, ilmu yang berbicara tentang bagaimana kita berperilaku sosial itu lahir akhlak dalam Islam. Jadi akhlak itu adalah konsepsi, interpretasi atau penafsiran atas teks Al-Quran dan hadis yang bicara tentang dimensi sosial dalam Islam. Nih, kawan-kawan semua, akhlak itu berbeda dengan ilmu tauhid, berbeda dengan ilmu fikih, berbeda dengan ilmu tasawuf. Di akhlak tidak ada mazhab dan aliran-aliran yang berantem. Nggak ada. Maka disebut oleh Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka kalau Hanafiyah mau masuk ke masjid orang lain, jangan bawa fikih saja. Kenapa? Kalau bawa fikih nanti heran. Kok sholatnya beda dengan saya? Nanti kita kan jangan-jangan bisa terjebak nganggap ibadah kita paling benar lalu menghina ibadah orang lain. Tapi kalau masuk ke masjid orang lain harus bawa akhlak. Sebab ketika ada perbedaan tentang tata cara fikih, kita tidak akan kaget dengan mengklaim diri paling benar dan menganggap ibadah orang lain paling salah. Nah, maka akhlak sesungguhnya adalah perekat untuk ragam perbedaan yang lain. Oke, berikutnya kita percepat. Dimensi-dimensi agama yang berikutnya termasuk dalam agama Islam, ada yang disebut dengan dimensi intelektual. Kawan-kawan, umat beragama itu kan umat yang punya intelektualitas, umat yang punya akal. Nah, agama disebut agama ketika dia bisa memenuhi hajat intelektualitas pengikutnya. Maka kan disebut ad-dinu huwal aklu la dina liman la aklalah.
agama itu adalah akal, bukan agama kalau tidak menghormati akal. Nah, kawan-kawan semua, konsepsi, interpretasi, atau penafsiran terhadap teks Al-Quran yang berdimensi intelektual, nanti pada proses berikutnya lahir apa yang disebut dengan hikmah atau falsafah dalam dunia Islam. Kawan-kawan semua, memang tradisi filsafat bukan lahir dari rahim umat Islam. Tradisi pemikiran filsafat itu lahir dari filsafat Helenistik, filsafat Yunani, dan filsafat Romawi. Tetapi Islam terbuka pada hal-hal baru. Pada proses berikutnya, ketika peradaban Islam berinteraksi dengan peradaban Yunani dan Romawi, maka berkembang juga pemikiran filsafat dalam Islam. Ini Muhammad Jihan pahami. Filsafat itu tempo lalu saya sampaikan sebagai mother of science, ibu dari segala ilmu. Ketika Islam berinteraksi dengan filsafat, maka itu memantik lahirnya ilmu-ilmu baru dalam Islam hingga lahir apa yang disebut dengan revolusi intelektual di kalangan Islam zaman Daulah Bani Abbasiyah. Nanti kalian akan belajar sejarah. Ada revolusi intelektual gina di dunia Islam itu. Hingga Islam bisa ribuan tahun menguasai peradaban dunia. Hingga lahir diktum al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang berperadaban tinggi. Di mana saat itu tidak ada satupun agama yang sanggup menandingi tingginya peradaban Islam. Itu jasa apa? Itu jasa dari filsafat. Atau yang lazim di Islam disebut dengan hikmah. Dan itu merupakan produk tafsir dari dimensi intelektual dalam Islam. Di mana Al-Quran kan seringkali menyindir apala ta'qilun, apala ta'lamun, apala tatadakkarun. Nah ini salah satu statement Allah yang seringkali menghentak kita untuk menggunakan potensi intelektualitas kita. Oke, kawan-kawan, ini mohon pahami. Saya mau bertanya nih, Siapa ini? Gima, saya mau tanya, Gima, kamu asli di mana, Gima? Di Subang, Pak. Subang. Gima, menurut kamu, baik di Subang maupun di Jawa Barat, apakah ada pesantren tauhid? Ada, Pak. Ada. Yang kedua, Gima, saya mau tanya. Di Subang atau di Jawa Barat atau di Indonesia yang kamu tahu, apakah ada pesantren fikih? Ada, Pak. Ada. Pertanyaan ketiga, di Subang, di Jawa Barat atau di Indonesia menurut kamu adakah pesantren tasawuf? Ada, Pak. Ada. Yang keempat, di Subang, di Jawa Barat atau di Indonesia menurut kamu adakah pesantren akhlak? Gimana? Ada, Pak. Ada. Pertanyaan yang kelima, di Subang, di Jawa Barat atau di Indonesia menurut kamu adakah pesantren filsafat? Nggak ada. Nah, ini. Jadi di kita pesantren tauhid banyak, pesantren fikih banyak, pesantren tasawuf banyak, pesantren akhlak banyak, tapi pesantren filsafat itu tidak kita temukan. Padahal kawan-kawan semua, filsafat itu adalah sesuatu yang pernah berjasa memantik lahirnya apa yang disebut dengan revolusi intelektual dan peradaban di dunia Islam. Oke, kembali lagi kawan-kawan semua. Yang kedua, jadi Islam itu ada yang disebut dengan Islam konseptualita, yakni konsepsi, interpretasi, atau penafsiran atas teks Al-Quran dan hadis. Sifat kebenarannya tidak absolut, tidak mutlak, tapi relatif. Kenapa? Sebab bisa jadi benar menurut satu mazhab, salah menurut mazhab yang lainnya. Nah, lokusnya atau tempatnya Islam konseptualita itu pada dimensi-dimensi agama. Pada dimensi teologikal, nanti lahir ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu Islam konseptualita. Pada dimensi ritual, lahir ilmu fikih dan usul fikih. Jadi fikih dan usul fikih itu Islam konseptualita. Pada dimensi spiritual, lahir tasawuf dan tarekat. Jadi tasawuf itu dan tarekat itu Islam konseptualita. Pada dimensi sosial, lahir ilmu akhlak. Jadi ilmu akhlak itu Islam konseptualita. Dan yang kelima, pada dimensi intelektual, lahir hikmah atau filsafat. Jadi filsafat itu juga, filsafat Islam, bagian dari Islam konseptualita.
pertanyaan terakhir, bagaimana posisi dari Islam konseptualita ini dalam banyak kasus adalah penjelasan atas Islam idealita. Jadi ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak dan filsafat itu penjelas dari teks Al-Qur'an dan hadis yang ada pada ranah Islam idealita. Oke, paham ya sampai di sini. Mudah-mudahan kawan-kawan paham semua. Nih yang ketiga, kita lanjut kawan-kawan semua. Tipologi Islam yang ketiga itu ada yang disebut dengan Islam realita atau Islam aktualita. Nah, Islam realita itu adalah perilaku nyata. Ini mohon maaf saya salah ketik, perilaku nyata dari umat Islam. Jadi Islam realita itu Islam dalam kenyataan. Dari mana kita melihatnya? Dari perilaku nyata umat Islam. Perilaku nyata umat Islam itu kemudian ditulis dalam catatan sejarah. Jadi gini, kalau Islam ideal, Islam yang ada dalam Quran dan Sunnah, Islam konseptual adalah Islam yang ada dalam konsepsi ragam ilmu tadi. Kalau Islam realita atau Islam aktual, Islam yang ada dalam perilaku nyata umat Islam hari ini. Dan perilaku nyata umat Islam biasanya direkam, dicatat oleh para sejarawan hingga lahir apa yang disebut dengan sejarah Islam. Jadi sejarah Islam itu adalah Islam pada wilayah nyata. Nah, sekarang kawan-kawan semua, Islam realita itu sifat kebenarannya tentatif menurut saya. Bahasa lain dari tentatif, kadang perilaku umat Islam itu sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis, kadang malah bertolak belakang. Perilaku umat Islam itu kadang sesuai dengan tuntunan dalam ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, dan ilmu filsafat, kadang juga bertolak belakang. Gitu. Tetapi di sini pahami, Islam realita itu Islam yang sungguh menurut saya sangat penting. Islam dalam wujud perilaku itu adalah Islam yang dilihat oleh orang lain dari kita. Saya mau tanya nih, siapa ini? Ingridia Ningrum. Ningrum, saya mau tanya Ningrum. Ya, Pak. Ningrum, kalau non-Muslim mau melihat orang Islam, pertama, apakah dari Al-Quran dan hadis, atau dari Islam konseptualita, atau dari perilaku? Dari perilaku, Pak, biasanya. Dari perilaku. Muhammad Fauzi, saya mau tanya, Fauzi. Kunaon jika nukat tirisan, Fauzi? Mohon Pak. Fauzi, kalau non-Muslim mau melihat umat Islam, itu dari mana? Dari Quran hadis, dari ilmu-ilmu tadi, atau dari perilaku nyata? Dari perilaku nyatanya, Pak. Dari perilaku nyata. Jadi ini pentingnya kita berperilaku baik sebab orang lain akan melihat kita dari kenyataan kita. Gini, nih saya mau tanya. Ada orang lain yang menyebut Islam itu teroris. Saya mau tanya, Pak Ujidan. Islam disebut teroris. Menurut kamu itu benar atau salah? Benar Pak, kalau dilihatnya. Kenapa kamu sebut orang benar? teroris seperti itu. Kalau yang dilihatnya umat Islam tuh berperilaku seperti teroris. Teroris. Jadi jangan marah kalau Islam disebut teroris. Kenapa? Sebab yang melakukan aksi teror itu umat Islam. Dan non-Muslim ketika melihat Islam tidak dari Quran dan hadisnya, langsung saja dari perilaku nyata. Meskipun nanti kita bisa berdebat, tar dulu Islam yang mana, kan bisa gitu. Tetapi kawan-kawan semua, di sini pentingnya kita berperilaku. Sebab orang lain melihat Islam itu dari perilaku umat Islam. Kemudian ada sebutan. Nih, Nurul Akbar. Nurul Akbar, coba kamu jawab. Nurul Akbar. Ya, Pak. Apakah kamu setuju ketika disebut Islam itu korup? Enggak. Kenapa enggak? Karena tidak ini Pak, tidak pantas. Oke. Jadi Islam disebut korup tidak setuju karena tidak pantas. Gimana? Saya mau tanya kamu lagi game.
Game. Ya Pak. Nah, game. Apakah kamu setuju Islam itu disebut koruptor? Setuju. Setuju. Kenapa kamu setuju? Koruptor Pak. Ya banyak yang koruptor Pak. Siapa yang koruptor itu di Indonesia banyaknya? Banyak Pak. Oke, gimana? Setuju tidak ketika umat Islam itu disebut koruptor? Kita harus menyatakan tidak setuju karena tidak ada satu dalil pun dalam Quran dan hadis dan ilmu-ilmu lain nyuruh kita koruptor. Tapi bagaimana ketika faktanya koruptor terbanyak di Indonesia itu beragama Islam? Nah, kawan-kawan semua catat, pahami. Orang lain melihat Islam itu dari perilaku kita. Kalau ada yang nyebut Islam itu misalnya radikalis, karena faktanya umat Islam banyak berperilaku radikal. Kalau orang lain menyebut Islam itu misalnya teroris, kita jangan marah karena faktanya yang berlaku teror itu umat Islam. Kita jangan marah ketika ada orang lain Islam menyebut koruptor karena faktanya banyak koruptor umat Islam, gitu. Nah, tetapi pada ujungnya kita bisa berdebat. Kenapa muncul yang seperti itu? Itu ada kesalahan mereka dalam berislam. Maka kawan-kawan semua mohon dicatat nih. Sekali lagi kita sangat penting berperilaku kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Perilaku kita sesuai tuntunan ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, dan ilmu filsafat. Supaya apa? Perilaku kita menjadi perilaku yang baik. Perilaku kita disenangi oleh orang lain. Hingga ketika orang lain ingin melihat Islam, mereka akan jatuh hati karena melihat perilaku umat Islamnya yang rahmatan lil alamin. Gitu. Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak akan pernah didengar kalau perilaku kita jauh dari rahmat itu. Nah, jadi tipologi Islam yang ketiga itu, pahami ya, Firda, ada Islam realita, yakni Islam yang menjadi perilaku nyata, di mana perilaku nyata itu akan dicatat oleh sejarah, dan itu orang melihat Islam yang senyatanya seperti itu. Ya. Lalu lokusnya di mana Islam realita itu nanti akan kita lihat dalam perilaku ekonomi, perilaku politik, perilaku budaya, perilaku berkesenian, perilaku sosial, dan juga dalam gerakan dakwah. Sekarang misalnya nih, apakah misalnya kita itu layak disebut Islam, sementara perilaku ekonomi baik pada ranah individu maupun institusi, kita belum menerapkan ekonomi Islam. So, kan gini, kata Al-Quran, wa ahalallahul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kawan-kawan semua, saya mau tanya, apakah umat Islam dalam berperilaku ekonomi sekarang sudah 100% berekonomi dengan prinsip syariah atau masih banyak yang terjerat dengan riba? Masih banyak. Masih banyak yang terjerat dengan riba. Contoh, kasus apa? Alisa Bagja udah tadi. Firda, kamu bersuara, Firda. Fir, saya mau tanya. Beri contoh kasus-kasus riba yang masih menjerat masyarakat Indonesia. Kayak apa, Firda? Firda, bersuara, Firda. Nah. Siapa lagi selain Firda nih? Jihan. Muhammad Jihan. Hana Dipia, ini ditutup videonya. Kemudian Faisal juga ditutup videonya. Muhammad Semagina Fitriani, Hafizbah, Latifah. Ini banyak yang ditutup videonya. Saya coret nanti sama dengan tidak hadir kuliahnya ini. Pak, maaf Pak, habis membaca ajaran. Coba siapa yang ngomong? Imam Abdul Aziz. Imam. Contoh, beri contoh. Kasus riba, Pak. Seperti apa? Kredit motor. Jual beli sapi, Pak. Banyak, Pak. Aduh. Masih banyak. Jual beli sapi. Yang jelaskan yang benar, Faisal. Jual beli sapi kayak gimana yang riba menurut kamu? Jual beli sapi kalau misalkan hasil sapinya itu dari bank, Pak. Bank yang dibungakan gitu. Misalkan pinjaman modal. Gitu. Pak, Hafid menuju di Polres. Itu, Pak. Oke.
Nih, dengerin semuanya. Sistem ekonomi yang kita terapkan hari ini belum clear cut menggunakan sistem ekonomi syariah. Masih terjerat pada sistem ekonomi konvensional yang masih ada unsur-unsur ribanya. Nah, di sini pada wilayah nyata kita belum bisa berislam sesungguhnya. Karena pada praktek ekonomi kita masih terjebak dengan sistem ekonomi ribawi. Pada kalangan dasar masih ada bank keliling, masih ada bank emok misalnya, masih ada apa itu? Bank keliling ya, bank emok, rentenir masih menjerat sistem ekonomi umat Islam hari ini. Pada perilaku politik juga sama. Kita masih belum berperilaku politik atas prinsip-prinsip Al-Quran misalnya musyawarah, kemudian al-adalah, keadilan, kemudian misalnya apalagi ya, konsep-konsep demokrasi yang dalam Al-Quran belum sepenuhnya kita terapkan dalam konteks berpolitik. Kan politik kita hari ini apa? Politik itu sejauh bisa misalnya menguntungkan untuk kita, kenapa orang lain dikasih peluang misalnya, atau kawan-kawan lah lebih tahu bagaimana carut marutnya dunia politik di negeri kita. Nah, apakah misalnya kita sudah disebut sebagai Muslim yang apa? Ketika perilaku politik kita masih politik divide et impera lah, politik adu domba lah, politik kepentingan misalnya, hingga ada jargon tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Hari ini misalnya jadi musuh, besok bisa jadi sahabat. Kan kita aneh bisa lihat seperti itu. Hari ini jadi sahabat, besok menjadi musuh. Kenapa? Karena di kita masih dominan dengan politik kepentingan. Ya. Lalu perilaku budaya. Apakah perilaku budaya kita sudah islami? Dalam berkebudayaan, dalam berkesenian, saya mau tanya. Apakah seni yang kita gandrungi hari ini sudah islami? Perilaku sosial termasuk dalam ragam gerakan dakwah kita hari ini. Jadi kawan-kawan, Islam realita itu kadang sifat kebenarannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis, dan kadang juga tidak. Islam pada ranah realita itu kadang sesuai dengan misalnya rekomendasi dari ilmu-ilmu turos dalam Islam, dan kadang juga tidak. Maka sifat kebenarannya seperti itu, ya. Nah, seperti dalam bidang ekonomi, politik, budaya, seni, sosial, termasuk dalam gerakan dakwah, kita kadang sesekali sesuai dengan perintah Al-Quran, tapi pada banyak aspek jauh ba'idu minal Quran was sunnah. Lalu apa fungsi Islam realita itu? Adalah untuk memotret potret asli tentang umat Islam sesungguhnya. Jadi kalau ingin melihat Islam yang sesungguhnya, bukan dilihat orang lain itu tidak akan melihat dari Quran dan hadis, tapi lihat dari perilaku umat Islam sesungguhnya. Jadi ginilah kawan-kawan, kalian bercermin. Apakah saya ini sudah disebut Islam atau belum? Nah itu Islam realita. Jadi saya ini udah jadi mukmin yang benar atau belum? Nah ketika melahirkan pertanyaan itu, kalian lihat diri kalian sendiri, itu yang disebut dengan Islam realita. Jadi kawan-kawan semua, ketika bicara Islam, saya menggunakan pisau analisis dari Bernard Lewis dalam kajian kuliah kali ini. Kita pinjam pendapat dia bahwa ada agama idealita, ada agama konseptualita, dan ada agama realita. Jika ditarik dalam kasus Islam, maka ada yang disebut dengan Islam idealita, ada Islam konseptualita, dan ada Islam realita. Islam idealita adalah Islam yang ada dalam Quran dan Sunnah, dan itu sifat kebenarannya mutlak, meski Al-Quran dan Sunnah kita terima dari teks atau mushafnya, posisinya sebagai sumber hukum utama. Karena kita menerima Quran bukan dari Allah, Sunnah bukan langsung dari Rasulullah, tapi dari teks, maka melahirkan Islam yang kedua, yakni Islam konseptualita. Ketika kita ingin tahu dimensi ketuhanan dalam Islam, kita hanya bisa menafsirkan Al-Quran dan hadis hingga lahir ilmu tauhid. Ketika kita ingin tahu tata cara ibadah yang baik dan benar dari Quran dan hadis, kita hanya bisa menafsirkan, maka lahir fikih dan usul fikih. Ketika kita ingin menafsirkan bagaimana merawat hati yang benar, tidak langsung dari Allah dan Rasulullah, tapi dari teks dan hadis, hingga lahir ilmu tasawuf dan tarekat. Begitupun dalam sosial dan intelektual, lahir ilmu akhlak dan ilmu hikmah.
Itu adalah konsepsi. Pada ranah konsepsi, kebenaran Islam itu tidak mutlak tapi relatif. Kenapa? Karena Islam pada ranah konsepsi melahirkan mazhab dan aliran yang berbeda-beda. Karena itu pahami nih, Muhammad Fauzi, dalam konteks Islam konseptualita banyak sekali perbedaan-perbedaan tata cara ibadah dalam umat Islam. Pada konteks perbedaan ini, karena kita sudah belajar kuliah PSI, belajarlah husnudzon, pasti mereka berdasarkan pada dalil-dalil tertentu. Dengan husnudzon, tidak suudzon, kita akan selamat dari klaim bahwa kita yang paling benar dan sikap menyalahkan orang lain. Kalau kita merasa paling benar dan menyalahkan orang lain, Islam itu nanti akan berantem dengan penganutnya sendiri. Ya, itu pahami. Jadi beragama itu pasti banyak perbedaan, dan agama jangan berhenti di perbedaan, tapi harus naik kelas kalian itu apa? Ukhuwah, menjaga persaudaraan di antara kita yang berbeda-beda itu. Nah, yang paling penting Islam itu pada ranah realita, pada ranah kenyataan. Kawan-kawan, Islam pada ranah nyata nanti akan dicatat oleh para sejarawan hingga di kemudian hari anak cucu kita ketika ingin tahu Islam di era kita hari ini, mereka akan melihatnya dari sejarah. Kalau catatan sejarah tentang umat Islam hari ini kelam, mereka akan menyimpulkan Islam itu adalah kelam. Maka perilaku itu sangat penting. Tampilkan perilaku yang terbaik. Nah kawan-kawan, dalam ranah perilaku Islam itu tentatif. Kadang perilaku kita, ekonomi, politik, budaya, seni, sosial, dan dakwah kadang sesuai dengan perintah Al-Quran, kadang juga tidak. Ya, lalu fungsi Islam realita itu adalah untuk melihat potret asli umat Islam itu bisa dilihat dari sejarahnya. Kawan-kawan, itu yang bisa saya sampaikan dalam kuliah kali ini. Ini mohon dipahami. Saya mau ada pertanyaan, boleh nggak Pak? Oke, nanti kalau ada pertanyaan Ada boleh. pertanyaan Pak? Boleh, silakan. Siapa yang mau bertanya? Sekarang kita Ya, buka Pak. pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ya Pak. Boleh. Pak. Boleh. Boleh Pak Uji dulu Pak, silakan Pak. Siapa yang pertama mau bertanya? Pak Uji dulu Pak. Pak Uji, Ya, Pak. mana Pak Uji? Silakan Pak Uji. Pak, mengenai statement yang dikeluarkan oleh Menteri Agama yang baru, dia bilang bahwa akan merangkul